Sekarang kita lihat Sriwijaya, Demis. Ini yang saya katakan tadi nomor 17 di Kit Kayamba. Pemain baru ya, Ben? Betul, dan 6 kali dia jadi best striker di Hong Kong. Betul. Beruntun. Ini yang satu-satunya pemain yang di putaran kedua ini dikontrak langsung 2 tahun oleh Sriwijaya, Bu. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak ingin kehilangan dia di musim depan. Ya, kalau kita lihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh Bongo dan juga Rahmat Darmawan, paling tidak kita akan melihat beberapa nama yang belakangan hari menjadi buah bibir dari. Saya melihat justru keunggulan Rahmat Darmawan adalah jam terbang yang tinggi ya. Artinya dia sudah bisa mengantisipasi segala situasi dan juga kondisi di lapangan. Dan juga kalau kita melihat performance Sriwijaya pada musim ini kan terlihat jelas bahwa ia lebih memilih pemain yang bisa mencetak gol ya. Artinya pemain itu paku dari tengah. Nah ini kita melihat hampir saja. Bar, barangkali itu sentuhan pertama atau asis pertama dari Kit Kayamba di Liga Jarum 2007 ya, Bar? Iya, kita lihat bagaimana screening ball-nya, Bung ya. Betul. Artinya sudah menunjukkan kelas dan mudah-mudahan sampai akhir pertandingan dia tetap bisa menjadi contoh bagi striker lain. Kit Kayamba, Sriwijaya FC. Setiap kali dia memegang bola bisa dilihat, Bu. Ada 2 hingga 3 pemain yang mencoba dan akhirnya harus dijegal ya. Apakah pelanggaran oleh Kayamba? Dan sampai sekarang Kayamba justru bingung bagaimana dia yang dijepit justru bola untuk pemain SIS, Bung. Tapi kalau dilihat di menit-menit pertandingan awal ini justru memang Kayamba terlihat sangat sentral. Mungkin ini suatu taktik bagaimana Kayamba ini bisa menarik para pemain belakang PSIS, terutama tadi Tendang sudut yang pertama di pertandingan PSIS melawan Sriwijaya akan diambil langsung oleh Julio Lopez. Tinggi datangnya. Sayang sekali Dennis dia memiliki artinya ia lebih sering maju ke depan. Paling tidak memberikan support ya bagi Joao Carlos dalam penyerangan. Wah, bahaya sekali. Masih bisa diselamatkan. Peluang emas pertama ya Ber ini. Betul. Ini sama-sama berkelas. Artinya sebagai kita lihat di tayang ulang striker, bagaimana heading yang bagus dilakukan oleh Kayamba. Kembali ini adalah posisi bebas. Beruntung PSIS memiliki penjaga gawang kawakan senior yang dengan yang dengan tenang. Bagaimana ini salah satu pelajaran berharga, Bung. Sekarang mungkin sedikit kebebasan bagi para pemain Sriwijaya Berry ya. Justru serangan dalam 5 menit terakhir ini kita melihat lebih terorganisir. Kita lihat bagaimana lebih terbuka Kayamba kali ini umpan bisa bola masuk kosong, gol. Luar biasa. Baik sekali. Luar biasa. Ini yang kita harapkan. Penyerangan dari sayap ya, Ber. Artinya memang pertandingan akan semakin menarik, yang kita katakan itu betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Dan di mana ketika ketinggalan 1-0 Sriwijaya memperlihatkan kualitas mereka dengan ketenangan luar biasa. Dan ini juga yang kita bahas tadi, Bung, bahwa konsentrasi pemain belakang dari PSIS sering terlalu ke Kayamba, sehingga justru penyerang mereka yang Sriwijaya yang berbahaya itu peluang yang bebas, Anore Obiora yang selama ini berbahaya bebas posisi mampu menyamakan kedudukan, Bung. Ya, mungkin salah satu keunggulan di sini adalah exposure yang diberikan ke Kayamba, bagaimana ia begitu baik bermain di Liga Hong Kong. Ya, dan kebetulan Kayamba juga di awal-awal pertandingan tadi memang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, betul. Sehingga kita lihat bagaimana harus terpaku kepadanya ya. Kayamba melakukan umpan yang manis dan kita melihat dalam posisi bebas ini, Bari. Obiora memperlihatkan tidak ada emosi yang meluap, belum ada emosi yang meluap justru saya lihat. Kita sudah sampai di 45 menit bahkan plus akan memasuki tambahan 2 minutes added on. Skor sementara masih bahasa Inggrisnya podo-podo, 1-1. Masa-masa injury time ini justru yang sangat kritis. Ya. Pada saat inilah kadangkala para pemain sedikit lengah ya, mungkin ingin mengakhiri pertandingan untuk istirahat. Inilah yang harus diwaspadai para pemain kedua istirahat. Inilah yang harus diwaspadai para pemain kedua tim. Kembali kita melihat Bari bagaimana begitu baik mereka dalam mengontrol bola ya. Ya ini kita harapkan akan berlanjut, benar, karena sudah saatnya memang melupakan sepak bola kasar, sepak bola keras, dan sudah saatnya masyarakat kita tidak lagi bangga terhadap timnya jika timnya menjadi juara atau meraih kemenangan dengan hasil yang tidak fair play. Betul.
sampai sejauh ini Kit Kayamba paling tidak memuaskan kita bertiga, Ben. Betul, dan pantas langsung dikontrak 2 tahun oleh Sriwijaya, Demis. Iya. Karena dari perjuangan, dari keringatnya juga sudah work rate-nya. Kalau saya melihat work rate-nya, artinya meskipun ya striker Barry dan juga Demis, saya melihat bagaimana ia bisa bermain ke belakang. Tadi pun kita melihat ia menjemput bola dari belakang, mencoba memberikan yang berbaik. Betul, dan ini memang wajib menunjukkan kemampuan terbaiknya, bukan karena sudah begitu besar promosi terhadap diri dia di exposure ya. Sepak bola kita exposure. Bola liar tadi coba dikejar oleh Darmawan ya, Ben. Betul. Atau anak asuh Rahmat Darmawan sejak dari Persikota. Persikota. Rupanya Rahmat tidak mau mengambil resiko dengan Alam Syaber. Iya, dan salah satu nasihat atau di kamar ganti tadi ya. Itu memang sangat bagus untuk ditiru bagi pemain-pemain lain, Bu. Betul. Nah, satu percobaan luar biasa. gampang sekali Bere. Luar biasa. Gol pertama Kit Kayamba. Ya, prediksi kita bahwa pertandingan babak kedua akan berjalan terus menarik, Bu. Dan kalau melihat proses kerjasama dalam melakukan gol ini memang tidak mudah ya, Bari. Terobosan dari kanan terlihat seperti Lenglos yang melakukan terobosan tersebut. Ya, dari Lenglolo. Ya, Lenglolo dan Lewati Ridwan, melewati Maman dia. kembali tidak ada pemain belakang PSIS di sini karena justru. memang fast break yang dilakukan oleh Sriwijaya cukup bagus. Artinya pada saat mereka mendapat bola, semua pemain ikut bergerak, mendukung penyerangan ya. Penyerang yang membawa bola. Kita lihat bagaimana rekannya juga ikut mengcover, semua bergerak. Berbeda dengan PSIS ketika Lopez membawa bola, semua pemain menunggu di tengah. Iya. Seperti mengharapkan yang melakukan keajaiban ya, Bari. Gampang sekali Kit Kayamba. Lihat, Binder, ada satu aja pemain belakang PSIS. Ya, ini dan salah satu kelebihan Kayamba barusan adalah melihat arah bola. Dia tidak berlari ke arah pemain lawan, tapi dia berada ke arah kosong menunggu bola itu datang ke dia, Bu. Saya melihat justru di sepanjang 50 menit pertandingan ini justru positioning Kayamba ini yang sangat baik ya. Artinya memang ia bekerja keras, ia bermain sangat baik, cuman dalam hal positioning ini beberapa kali ia mendapatkan posisi dari Taufik Permadi tadi. Kembali PSIS. Ini berbahaya, Bu. Bola dari Kit Kayamba. Saya katakan tadi bagaimana tadi betul, Ben. Kelas dia merebut bola. Iya, tekniknya ya dalam merebut bola saya melihat tekniknya ini, Ber. Bagaimana ia tanpa melakukan pelanggaran. Dan itu bukan pelanggaran karena dia menggunakan dada untuk merebut bola, Bu. Kayu di Wahyu tadi. Ada Maman orang terakhir di belakang. Untung masih ada orang gitu. Iya. Masih menjegal. Yan Farudin kali ini dari sisi sebelah kiri. Dan Kayamba ini sepertinya tidak mengenal lelah, Bung ya. Iya. Kita lihat bagaimana dia bisa bergerak dari kiri kanan. Saya melihat dari segi fisik dan dari segi stamina ya. Khususnya di kubu Sriwijaya ini memang Kayamba sangat unggul. Artinya hingga menit-menit terakhir pun ia masih sanggup lari setengah lapangan tadi, mencoba mencetak gol. Ya mudah-mudahan konsistensi ini bisa terjaga ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Wow, Carlos. Bayang-bayangi dia oleh Yan Farudin. Maksud saya oleh Slamet. Kembali offside. Kembali Sriwijaya, seolah-olah bermain di Jakabaring tadi ya. Tidak ada lelahnya. Kita lihat bagaimana Lenglolo. kosong berbahaya. Kit Kayamba di kotak penalti. Oh, baik sekali. Berhasil dia menguasai bola. Kepada siapa? Sayang sekali. Masih Sriwijaya FC. Zarahan tadi. Kusnul yakin. Mobilitas tinggi dari Kit Kayamba Kayamba ini membuat pemain belakang PSIS ini bingung siapa yang harus menjaga dia, Bung, karena posisi dia yang terus bergerak ke kiri ke kanan, Saya ke melihat depan dan ke belakang. Saya melihat trio maut ya, trio maut bagi Sriwijaya. Mitra Olahraga TV, berakhir sudah pertandingan yang amat bermutu antara tuan rumah PSIS berhadapan dengan tamunya Sriwijaya FC. Skor sebagaimana Anda saksikan di layar kaca, 2-2 untuk PSIS dan 2 untuk Sriwijaya FC.